Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bergerak, menggerakkan. Pada hari ini, siang pagi menjelang siang, saya sudah berada di salah satu sekolah yang keren ini, bersama dengan Pak pengawas kita, Pak Iskandar SPD, bersama dengan penggerak Kombel, Ibu Titi Nurmaidah, dan saya sendiri dari Sepak Polsek dan kumpul pada pagi hari ini. Diskusi kecil-kecilan ya Pak ya? Iya. Tentang apa kira-kira? Tentang ya tahun ajaran baru ini, tentang sebenarnya sekolah dan Ya, ya. Lotek pendidik menjelang tahun ajaran baru. Siapkan MPLS, siapa tahun ajaran baru, dan luar biasa. Dan ada Pak Panwas yang selalu energi luar biasa. Baik. Apa? Ya, dari sisi pandangan Pak Pengawas ini, kira-kira tahun ajaran baru ini harapan ke depan bagaimana? Hingga ini kan sudah pendidikan guru gerak ke berapa? Tahun 11 ya? Iya. Mana Pak Panwas? Baik, terima kasih. Terkait mengenai masalah tahun ajaran baru untuk 2024 ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 bahwa bagaimana penerapan daripada kurikulum merdeka itu pada bab keempat penerapan kurikulum merdeka pasal 30 sampai 40 menyatakan bahwa bagi sekolah-sekolah yang sudah yang belum melakukan kurikulum merdeka, jadi bagi sekolah-sekolah yang belum melakukan kurikulum merdeka, maka dia boleh melakukan kurikulum 13-nya, tapi batas akhirnya tahun 2025. Ya. Nah, itu penerapan ya. Jadi bagi yang sekolah-sekolah yang sudah melakukan kurikulum merdeka, umpamanya tahunnya tadinya kelas 1 sampai berapa dulu, maka di tahun ini dia naik 1, 2, 4, 5 begitu. Terkait mengenai masalah penerapan kurikulum merdeka bisa nanti dibaca di Permendikbud nomor 12 tahun itu. Permendikbud nomor 12 tahun 2020 mengatakan bahwa bagi sekolah yang sudah siap melaksanakan kurikulum merdeka, silakan dilaksanakan. Jika belum siap, batasnya sampai tahun 2025. Ya. Ya. Bisa dibaca di Permendikbud nomor 12 tahun itu, Pak. Di bab 4. Saya kira tidak ada kesulitan sebenarnya ya Pak ya. Sebenarnya tidak ada kesulitan. Itu diserahkan kepada kemampuan dari sekolah itu sendiri. Siapan sekolah itu sendiri bagaimana, apakah dia kalau memang dia sudah siap, silakan. Kita beralih ke Bu Titi selanjutnya. Sudah siapkan Bu Titi menghadapi tahun ajaran baru? Siap banget. Siap banget. Siap banget. Harus siap. Apa kira-kira yang harus apa Ibu siapkan itu dan disiapkan itu? Intinya Perang ya Pak, iya, mendatang. siap. Intinya kan kita menyambut anak-anak yang baru dari libur yang lama Pak ya. Begitu masuk sekolah kan mungkin ada kejenuhan, lebih enaknya di rumah. Jadi kita sebagai guru pihak sekolah, bagaimana kita memprogramkan program MPLS dan MPLK ya. Bagaimana supaya anak-anak itu begitu datang ke sekolah tidak kaget gitu. Nah, tapi menyenangkan. Ini loh, jadi perpindahannya antara dia berlibur dengan menuju ke sekolah itu tidak beda seperti itu. Jadi kita dengan program yang betul-betul tadi Pak menuntun anak ke arah yang menyenangkan. Wah, iya, masa diajar lewat tarin ada masuk di Betul. Biasa ya. Luar biasa lagi kondisi apa namanya agak sedikit bersih deh. Kalau dari tadi paku ini. Bu Titi, saya tertarik dengan konsep penuntutnya yang disampaikan tadi untuk mempersiapkan ke tahun ajaran baru ini untuk anak-anak siswa baru ini. Langkah-langkah
beda lagi. Itu tergantung dari orang tua juga bagaimana supaya anak itu tidak kaget ya, untuk langsung belajar. Biar ada anak dulu, biar kita beri mana seperti apa. Itu kan ada programnya. Baca pemain ya. Ya, itu kan dia ada programnya itu salah satunya permainan dengan orang tua. Itu nanti Pak konsepnya untuk hari pertama, kedua, ketiga itu orang tuanya hadir. Didampingi oleh orang tua, permainannya pun bersama orang tua. Jadi anak tersebut ada kesempatan untuk bermain sama orang tuanya Pak. Nah, seperti itu. Kita praktek baik yang dilakukan menjelang kita kasih tahu masyarakat. Iya, siap. Pak, ya, mungkin bisa di-sharing ke depan. Di awal tahun ajaran baru yang jelas ada masalah sesuai dengan desain merdeka kemarin ada masa peralihan daripada anak TK menuju ke lingkungan sekolahnya yang baru. Maka kemarin kami sudah menyusun kalender pendidikan Pak. Di kalender pendidikan itu dibunyikan MPLS itu berjelang 2 minggu. Pak. Nah, jadi masa 2 minggu, masa pengenalan lingkungan sekolah itu, jadi masa 2 minggu itulah sekolah itu khususnya untuk kelas 1 dia merancang berbagai macam kegiatan yang untuk meningkatkan fondasi daripada anak baru. Jadi di masa yang kali itu kan dia umpamanya dia melakukan perayaan awal, kemudian melakukan penataan kebutuhan belajar siswa banyak. Jadi di masa yang kali itulah guru itu menilai karakter gaya belajarnya, kebutuhan belajarnya di masa baru. Nah, kemudian bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Nah, kelas-kelas yang lain itu utamanya kelas 2, kelas yang lain selain daripada kelas 1 di masa internet itu, maka dia di nama itu dia namanya masa pengenalan dengan kelasnya. Ya, jadi kelas lain juga boleh ya, di kelas lain juga dia menerapkan masa pengenalan, tapi dia tidak masa pengenalan dengan sekolah, tapi masa pengenalan dengan kelas. Nah, di masa 2 minggu itulah guru-guru pada kelas 2, kelas 3 dan kelas lain selain daripada kelas 1 dia di masa 2 minggu ya, menyusun rencana dengan kelas, kemudian membuat visi kelas gitu ya, kemudian menyusun bagaimana menyusun kelasnya, membuat kelompoknya, bagaimana dia melakukan pemetaan dan karena nanti kedepannya mereka sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini identik dengan belajar berdiferensiasi. Nah, bagaimana melakukan berdiferensiasi ini? Salah satunya kita melakukan asisten yang awal melalui masyarakat sebutan survei belajar siswa. Nah, jadi begitu. Jadi dari masa IPS ini bukan hanya difokuskan pada kelas 1 saja, kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya itu dia juga melakukan masa pengenalan lingkungan, tapi tidak masa pengenalan lingkungan sekolah, tapi masa pengenalan lingkungan kelas. Ya. Jadi dia harus menyusun itu selama 2 minggu itu dia harus menyusun programnya juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau perlu diterapkan bagi kita ini proses guru sekolah bahwa MPLS itu bukan 3 hari ya, tapi konsepnya adalah 2 minggu. Di mana di sana ada MPLS yang khusus untuk siswa yang baru masuk, Iya. dan MPLK pengenalan dengan kelasnya masing-masing, dan itu perlu apa istilahnya ya, perlu pengenalan Dengan kelas barunya. supaya ya tidak gampang lah Iya. Dan ini kalau di SD ya guru kelasnya yang berperan masing-masing. Kalau di tingkat lebih tinggi tentu komponen siswaan. Kalau tingkat SMA ya tentu SMA. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena di dalam tahun ajaran baru inilah kesan akan didapatkan oleh siswa. Iya, betul. Ya, kesan akan didapatkan oleh siswa-siswa kita ini nyaman apa tidak di sekolah itu. Di kelas yang baru banyak ya. Ini penting bagi sekolah-sekolah. Sekolah harus bekerja dengan baik sehingga kesan yang didapatkan oleh siswa yang masuk ke pertama adalah kesan begitu. Iya.
isi mungkin dari mulai PAUD ke SD itu kan masih sifatnya anak-anak kan. Iya. Iya. Ya kayak di PAUD sama TK sebetulnya kan tidak ada yang anak-anak itu dia bermain selain belajar selain main seperti itu ngumpul duit anaknya tetap pintar baca hitung kalau pendidikan tak bisa Kita sambung lagi nanti. Iya. Oke, tetap semangat di dalam proses pembelajaran diajari antara untuk mengembangkan anak juga. Salam sehat dan bahagia, bergerak. Assalamualaikum.